Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Dia Chandra Arbianingrum dari SDN 1 Sidoarjo. Saya Junior Ningsih dari SDN 1 Sungai Bedaun. Saya Halniatin dari SMP Negeri 6 Alfratan. Kami akan mempraktekkan demokrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek pertama ini, saya Dia Chandra akan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Halniatin akan berperan sebagai coach. Saya Junior Ningsih akan berperan sebagai coachee. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Bu Chandra. Apa kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Bu Chandra. Kalau Bu Chandra gimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Bu Titin, ngomong-ngomong hari ini Bu Titin akan melakukan coaching dengan Ibu Junior ya? Iya betul sekali Bu Chandra. Iya. Oke, jadi Ibu sebelum proses coaching nanti ada sedikit Ibu yang mau saya obrolin. Boleh tidak Ibu? Tentu saja boleh Bu Chan. Oke, jadi gini Ibu, nanti Ibu Titin itu kan akan melakukan proses coaching sebagai coach ya, dan Bu Junior sebagai coachee. Nah Ibu, nanti saya di sini akan ikut mengamati dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian saya akan mengamati Ibu langkah-langkah yang Ibu Junior lakukan apakah sudah sesuai dengan proses tirta seperti itu Ibu. Lalu saya juga akan mengamati apakah Bu Titin sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh coachee. Kemudian Ibu, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon dan jawaban coachee tentang jawabannya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Titin. Jangan sampai lupa ya Bu Titin, nanti Bu Titin juga harus menerapkan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya juga ada pertanyaan lagi nih Bu Titin, boleh ya? Silakan Bu Chan. Untuk coaching pertama ini Ibu, kompetisi apa yang ingin Ibu Titin kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti dalam proses coaching ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Chan. Iya, baik, berarti kompetisi yang ingin Ibu kembangkan ada 3 tadi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah tadi bisa mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu Titin ya. Kalau boleh saya tahu dari ketiganya ini, mana yang Bu Titin ingin kembangkan lagi secara intensif? Yang ingin saya kembangkan secara intensif yaitu mendengarkan secara aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, berarti yang lebih ingin Ibu lakukan secara intensif dan spesifik tadi di bagian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Kira-kira Bu Titin, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya itu Ibu seperti apa itu yang ingin Ibu Titin capai? Untuk indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi, dan apa coachee sudah bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nantinya yang akan dilakukannya. Gitu, baik sekali. Jadi indikator ketercapaian Ibu tadi yang pertama bahwa coachee itu sudah bisa menemukan solusi Ibu ya, dan juga coachee membuat rencana aksi gitu, apa yang akan dilakukan untuk mencapai solusinya. Begitu Ibu Titin ya? Betul Bu Chandra. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar Ibu ya. Saya di sini akan mengamati dan semoga Ibu bisa melakukan sebaik-baiknya. Gini Bu Titin, setelah nanti melakukan proses coaching, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya? Oh tentu bisa Bu. Oke, Ibu monggo silakan Bu Titin melakukan proses coaching, semoga sukses. Oke, siap Bu Chandra. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Junior. Bagaimana kabarnya Bu Titin hari ini? Puji Tuhan baik. Kalau Bu Junior gimana? Alhamdulillah baik.
Cuma Bu, saya ini ada sedikit permasalahan. Makanya saya mau berbicara dengan Bu Titin. Apakah Bu Titin ada waktu? Oh, ada waktu, silahkan. Permasalahan apa yang ingin dibicarakan ke Iya. saya? Begini Bu Titin, tadi kan saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan di ruang kepala sekolah itu, Bapak tuh menunjuk saya untuk menyampaikan praktik baik yang saya laksanakan di kelas itu di komunitas KKG. Seperti yang Bu Titin tahu kan, saya itu kalau ngomongnya di depan orang banyak itu mudah gugup Bu, sering kurang percaya diri. Jadi kalau menyampaikan materi ini susah Bu. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menanyakan eh, tujuan yang ingin Ibu harapkan atau dapatkan dari hasil mengajak saya berdiskusi ini, kira-kira apa ya Bu? Yang Nah, dari hasil pembicaraan kita ini saya mengharapkan mendapatkan pemecahan dari permasalahan saya Bu. Saya ingin saya bisa lebih percaya diri lagi saat nanti berbicara di depan orang banyak seperti itu Bu. Oke. Tadi Ibu mengatakan kurang percaya diri ya, Betul. banyak orang. Kira-kira menurut Bu Junior, apa penyebab Ibu merasa jadi kurang percaya diri berbicara depan orang banyak itu ya? Kalau menurut saya itu yang menyebabkan saya kurang percaya diri itu jika saya tuh tidak menguasai materi Bu. Terus juga itu kalau tiba-tiba nih saya ditunjuk dengan mendadak untuk menyampaikan sesuatu dan saya belum ada persiapan, itu membuat saya kurang percaya diri, saya mudah gugup. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu itu Bapak Kepala Sekolah meminta Bu Junior waktunya apa dalam waktu dekat ini, apa masih beberapa hari lagi? Nah, dalam waktu dekat ini Bu, jadi saya harus bisa menyampaikan praktik baik saya yang di kelas itu disampaikan ke KKG, komunitas KKG. Jadi saya bingung nih Bu, makanya saya mengajak Ibu untuk ngobrol mengenai masalah ini. Ibu belum siap gitu Iya, ya? belum siap Bu. Oke, karena merasa kurang percaya diri. Iya. Nah, kalau menurut Ibu Junior sendiri, idealnya seorang yang memiliki percaya diri untuk berbicara depan umum itu seperti apa ya? Nah, kalau idealnya ya Bu ya, orang yang ngomongnya percaya diri itu dia pasti ngomongnya tuh akan santai. Dia tuh tidak kaku gitu Bu. Terus dia juga menyampaikan materi itu dengan lancar. Terus ketika ada orang menyampaikan atau mengajukan pertanyaan tuh dia akan menjawab dengan lancar. Seperti itu. Idealnya. Kalau idealnya tadi seperti itu, kita taruh di skala 10 misalnya, sekarang 5 sampai 10, idealnya tadi di angka 10 yang seperti tadi. Ibu sekarang di angka berapa kalau menurut Ibu? Sepertinya kalau melihat kondisi saya sekarang, saya itu masih berada di angka 5 Bu, di level 5. Karena untuk level kepercayaan diri saya itu sangat rendah Bu. Iya. Berarti masih jauh dari angka Iya, 10 tadi. sangat jauh sekali Bu. Kondisi idealnya tadi Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa Ibu lakukan agar tadi posisi Ibu yang di angka 5 bisa mendekati angka ideal 10 yang seperti Ibu sampaikan tadi, orang yang percaya diri? Kalau seperti itu sepertinya Bu, saya harus banyak berlatih berbicara. Bisa juga berlatih berbicara itu di depan cermin sendiri. Terus selain berbicara di depan cermin, saya juga sepertinya harus bisa berlatih di depan teman-teman guru Bu. Selain itu juga kayaknya saya tuh harus menguasai materi yang akan saya sampaikan. Oke, seperti Iya, itu ya Bu. seperti itu, Bu. Oke, nah dukungan apa yang mungkin bisa membantu atau yang Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu berlatih biar rasa percaya dirinya meningkat seperti tadi? Sepertinya itu dukungan yang saya harapkan tuh juga bisa dari teman-teman Bu. Nah misalkan ini ada teman yang sudah mahir berbicara di depan umum, mungkin saya harus banyak berkoordinasi dengan beliau Bu, seperti itu. Itu Bu ya, dukungannya Bu ya. Mungkin atau ada yang lain lagi selain dari rekan-rekan yang sudah mahir? Juga harusnya ada support dari teman-teman guru. Dan juga sepertinya saya harus memperbanyak sharing dengan teman-teman guru, minta pendapat, saran atau seperti itu, bagaimana sih caranya untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri. Seperti kita sekarang Bu Ya ya. benar Bu, seperti Oke, sekarang. benar, bagus sekali. Yang
pemikiran rencana aksi yang sudah mulai Ibu bayangkan, mungkin nanti kedepannya itu bisa terapkan ya. Nah, ngomong-ngomong, kapan bisa itu Ibu akan laksanakan, Bu? Sepertinya harus secepatnya Bu, karena kan saya ditunjuk oleh kepala sekolah harus cepat untuk dapat menyampaikan praktik baik saya tadi di komunitas KKG. Mungkin besok atau lusa akan saya mulai Bu. Harus gerak Iya, cepat, Bu, ya. saya akan melakukan latihan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bagus sekali itu, Bu. Nah, menurut Bu Junior, apakah Bu Junior bisa konsisten melaksanakannya sehingga untuk pengembangan diri Ibu bisa cepat, atau biar Ibu bisa yakin kepercayaan diri Ibu bisa mulai semakin meningkat? Ya, sepertinya saya harus memang konsisten Bu, karena sebentar lagi kan saya harus memang mau gak mau harus tampil di depan teman-teman komunitas KKG untuk menyampaikan praktik baik saya. Ya, Bagus sekali ya, keyakinan diri Ibu ya untuk ingin melakukan konsistensi berlatih ya ya. benar Kang Dia. Saya sangat dukung itu, Bu. Saya harap Ibu bisa semakin berkembang. Ya. Tidak usah ragu-ragu, Bu ya, untuk selalu belajar, mengembangkan diri untuk menjadi semakin lebih baik. Nah, jadi Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Apa yang Ibu rasakan? Nah, yang sudah saya dapatkan, saya sudah mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Dengan cara tadi saya harus banyak-banyak berlatih di depan cermin, berlatih di depan rekan guru, dan juga saya harus banyak-banyak berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah mahir dalam hal berbicara di depan orang banyak. Bisa seperti itu. Bisa menemukan pencerahan. Iya, betul sekali. Kalau perasaan Ibu gimana? Saya sangat senang sekali, saya sudah lega bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya, dan dengan berbicara dengan Ibu juga saya sudah dapat menemukan solusi. Terima kasih ya Bu ya Saya atas waktunya. juga merasa senang Iya. bisa membagi waktu dengan Ibu. Ya, Lain kali Ibu kalau mungkin ada permasalahan yang Ibu hadapi atau yang Ibu mau bicarakan, tidak usah segan, tidak usah sungkan, kabari saya. Iya. Seperti apa. terima kasih ya Bu ya. Sekali lagi mohon maaf sekali terus sudah mengganggu Iya. waktunya Ibu. Semoga makin sukses buat Bu Junior. Bu juga ya, semoga semakin sukses. Terima kasih ya Bu ya. Oke, Ya. semangat, Semangat. jangan menyerah. Iya. Oke, sampai jumpa Bu Junior. Ya. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Bu Chandra. Bagaimana Bu Titin tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Puji Tuhan, Bu Chandra sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Bu Titin, jadi begini. Setelah tadi saya melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu Titin dan Bu Junior lakukan, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Titin. Apakah boleh? Silakan, Bu Chandra. Terima kasih. Jadi begini Ibu, yang pertama saya ingin menanyakan apakah yang sudah Ibu dapatkan saat coaching tadi sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan yang Bu Titin inginkan. Pada proses coaching tadi, saya sebagai coach itu yang saya sudah dapatkan yaitu saya sudah dapat melakukan proses sesuai dengan tahapan Tirta, itu seperti bisa menetapkan tujuan dari si coach dalam proses coach, kemudian coach bisa teridentifikasi masalahnya serta dapat menggali rencana aksi dan juga tanggung jawab dari si coach. Kemudian juga saya bisa menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa. Dari penjelasan Bu Titin tadi sudah bisa melaksanakan coaching dengan alur Rita Ibu ya, juga bisa menggali solusi dari coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali Ibu. Begitu juga dari yang saya tadi perhatikan bahwa Bu Titin itu sudah bisa memunculkan prinsip-prinsip seperti kemitraan, juga ada kreativitas, dan juga Bu Titin tadi mampu menggali potensi gitu ya, memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian Ibu tadi juga melihat bahwa Bu Titin itu sudah bisa itu hadir penuh gitu tadi ya, fokus terhadap coaching. Juga Bu Titin tadi menurut saya ya sudah bisa mendengarkan secara aktif, dan juga Bu Titin tadi
sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Koci. Selamat Ibu Titin. Ya, kemudian Bu Titin, kalau boleh saya tahu ke depan kompetensi seperti apa lagi yang ingin Ibu Titin gali gitu? Kompetensi yang ingin saya gali untuk meningkatkan kemampuan coach saya ingin berusaha lebih banyak lagi belajar, baik itu seperti mencari lebih banyak referensi untuk mengembangkan kemampuan dari video-video untuk bisa diambil sebagai contoh, dan mungkin bisa belajar lagi dengan yang lebih ahli biar kemampuan saya untuk melakukan proses coaching bisa semakin meningkat dan lebih bagus. Seperti Luar itu. biasa, saya salut sekali melihat semangatnya Ibu. Semoga ke depan Ibu Titin bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari Bu ya, di sekolah maupun melakukannya dengan teman-teman sejawat. Bu Titin, terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin saya akhiri Ibu ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Bu Chandra, sampai jumpa lagi, terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi praktek demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.